Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami membahas tugas sejarah filsafat matematika mengenai geometri bangsa Mesir kuno. Pertama-tama perlu diketahui bahwa geometri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bumi dan ukuran, di mana ilmu ini awal mulanya dikembangkan oleh penduduk Mesir kuno untuk kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan akan perhitungannya luas tanah. Permasalahan geometris dalam papirus Shrine terdapat pada permasalahan 41 hingga permasalahan 60, dan pencapaian terbaik dari bangsa Mesir ini dalam bidang geometri dua dimensi dapat terlihat pada permasalahan 50, di mana di sini mengenai permasalahan untuk mencari luas dari sebuah lingkaran, yang dimana contoh dari sebuah tanah atau sebidang tanah yang bulat dengan diameter 9 kat, maka berapakah luasnya? Pada papirus ini dijelaskan cara mendapatkan luasnya, yaitu kurangilah diameter lingkaran tersebut oleh 1/9 bagiannya dan kuadratkanlah sisanya, atau secara matematis kita dapat tulis A sama dengan diameter dikurang diameter ke-9, maka hasilnya nanti dikuadratkan, sehingga luasnya kita dapat sebesar 64 setat. Asal muasal rumus luas lingkaran ini kita dapat tinjau dari permasalahan 48 yang ada pada papirus Shrine. Pada permasalahan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mendapatkan rumus tadi. Sehingga nanti mungkin saja penulis papirus Shrine itu menyimpulkan bahwa luas oktagon kira-kira sama dengan luasnya lingkaran. Nah, di sini sang penulis menyimpulkan bahwa oktagon kira-kira itu luasnya sama dengan lingkaran yang digoreskan dalam persegi tersebut, yang dapat dilihat pada gambar 2.1, di mana tampak menampilkan sebuah persegi dengan 4 segitiga pada pojok-pojoknya. Pada bagian tengah terdapat simbol untuk 9. Lalu sang penulis papirus membuat sebuah oktagon sisi 8 dari persegi yang panjang sisinya 9 satuan dengan cara membagi 3 sisi persegi tadi sama panjang dan memotong segitiga sama kaki yang terbentuk di tiap pojok persegi tersebut, di mana tiap segitiga memiliki luas sebesar 9/2 satuan persegi. Sehingga luas oktagon didapatkan dari luas persegi dikurang luas semua segitiga, yang mana luas persegi adalah 9/2, dan luas segitiga adalah, karena ada 4 segitiga, 4 dikali luas segitiga tadi, sehingga menghasilkan 63. Sehingga kita lihat dari rumus sebelumnya bahwa hasil ini mendekati hasil yang diperoleh dengan rumus A sama dengan 8 dikali diameter dibagi 9, lalu hasilnya dikuadratkan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa munculnya rumus tadi, yaitu A 8 dikali diameter dibagi 9 dipangkat 2 kan, muncul dari penggunaan oktagon sebagai aproksimasi awal terhadap luas lingkaran yang terdapat dalam persegi. Pada permasalahan 52 dari papirus Shrine, terdapat metode untuk mengaproksimasi terhadap luas trapesium atau segitiga pancung dari bangsa Mesir kuno, yang dimana secara matematis untuk menghitung luasnya didapat dengan rumus A sama dengan 1/2 dikali B ditambah B aksen, di mana B dan B aksen itu merupakan sisi sejajar, lalu dikalikan dengan H. H itu adalah ketinggian miring dari segitiga pancung tersebut. Sehingga luasnya adalah setengah dikali 6 ditambah 4, lalu nanti dikalikan dengan 20. Selanjutnya, volume piramida pancung yang didapat dari permasalahan 14 pada papirus Moskow.
Permasalahan 14 ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir pada sekitar tahun 1850 sebelum Masehi telah cukup akrab dengan rumus yang benar untuk menentukan volume dari sebuah piramida persegi atau sebuah frustum. Teks sebenarnya dari papirus Moskow ini pada permasalahan 14 adalah contoh perhitungan dari sebuah piramida pancung. Sebuah piramida pancung dengan tinggi 6, panjang sisi atasnya 4, dan panjang sisi puncaknya 2. Anda akan mengkuadratkan 4 ini sehingga diperoleh 16. Anda harus menggandakan 4 sehingga diperoleh 8. Anda harus mengkuadratkan 2 sehingga diperoleh 4. Anda harus menjumlahkan 16 dan 8 dan 4 sehingga diperoleh 28. Anda juga harus mengambil 1/3 dari 6 yang hasilnya 2. Lalu Anda harus mendua kali lipatkan 28 sehingga hasilnya 56. Seperti yang Anda lihat, hasilnya adalah 56, yang mana inilah jawaban yang tepat untuk menentukan volume dari piramida pancung. Di mana dalam notasi modern, volume didapat dari A/3 dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Beberapa ahli sejarah matematika telah memuji pencapaian ini layaknya memuji piramida terhebat dari piramida Mesir, karena untuk sebuah bangsa Mesir kuno untuk mendapatkan rumus ini secara kebetulan sangat tidak wajar. Sehingga pasti mereka memerlukan konstruksi awal atau penelitian awal untuk mendapatkan rumus ini. Spekulasi piramida agung. Ada beberapa spekulasi mengenai piramida agung ini. Yang pertama yaitu keakuratan yang menakjubkan apabila dibandingkan. Maksudnya, diketahui di sini alasnya hampir berupa persegi sempurna. Namun, tidak satupun dari keempat sisinya berbeda lebih dari 4,5 inci jika dibandingkan dengan panjang rata-ratanya, yaitu 755,78 kaki. Dan juga arah sisi-sisi piramida hampir sama tepat dengan titik-titik mata angin dari kompas. Selanjutnya, spekulasi piramida agung, yaitu teorinya setengah dari keliling alas dibagi tinggi harus tepat sama dengan nilai pi. Meskipun nanti pada akhirnya terdapat selisih nilai yaitu sebesar 0,00036. Kita ketahui nilai pi adalah 3,1415962. Lalu setengah dari keliling persegi, yang kita ketahui bahwa keliling persegi itu adalah 4 dikali sisi, maka setengahnya adalah 2 dikali panjang sisinya, yaitu 755,78, lalu dibagikan dengan tingginya, yaitu 481,2, akan mendapatkan nilai 3,14123. Sehingga terbukti bahwa selisihnya hanya sebesar 0,0036, yaitu sangat dekat dengan nilai pi. Spekulasi selanjutnya menjelaskan kepada Herodotus bahwa dimensi piramida agung telah dipilih sedemikian hingga luas dari tiap sisinya akan sama dengan luas persegi yang memiliki sisi-sisi yang sama dengan tinggi piramida tersebut. Di sini panjang sisi perseginya disimbolkan dengan H, maka luas persegi didapatkan yaitu H pangkat 2. Maka akan ekuivalen dengan luas dari segitiga, yaitu sisi dari piramida yang membentuk segitiga, yang mana rumus luasnya adalah setengah dikali 2B, yaitu alasnya, lalu dikali A, yaitu tinggi segitiganya. Sehingga H kuadrat akan ekuivalen dengan AB. Dengan teorema Pythagoras, H kuadrat itu setara dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka apabila kita substitusi, diperoleh A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan AB. Lalu apabila kedua sisi dibagikan oleh A pangkat 2, maka didapat 1 kurang B per A kuadrat akan sama dengan B per A.
atau B per A kuadrat ditambah B per A akan menghasilkan nilai 1. Apabila kita misalkan B per A sama dengan X, maka kita akan mendapatkan persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat tambah X sama dengan 1. Lalu kita cari akar-akar dari persamaan ini, maka kita pilih akar positifnya, yaitu setengah dikali akar 5 dikurang 1. Karena X itu setara dengan B per A, maka B per A sama dengan setengah dikali akar 5 dikurang 1, maka akan menghasilkan nilai 0,6180339. Yang mana ini merupakan kebalikan dari perbandingan emas. Lalu apabila pengukuran secara aktual dari piramida agung, kita juga akan mendapatkan bahwa tinggi dari sisi piramida, apabila kita cari dengan menggunakan Pythagoras, akar dari H kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan mendapatkan nilai 611,85. Apabila B kita bandingkan dengan A, maka akan mendapatkan nilai 0,6172. Yang ini nilainya hampir mendekati kebalikan perbandingan emas. Teori ini dibahas oleh John Taylor pada tahun 1859 pada piramida agung, mengapa ia dibangun dan siapa yang membangunnya. Spekulasi lainnya yaitu menjelaskan bahwa luas total piramida dapat ditunjukkan dengan satu cara yang dapat memungkinkan kita kepada perbandingan emas atau golden ratio, yaitu luas alas piramida berbanding jumlah luas dari sisi-sisi segitiga sama dengan jumlah ini berbanding jumlah luas semua sisi dan alasnya. Karena luas dari keempat sisi segitiga piramida yaitu 4 dikali setengah dikali 2 AB dan luas alasnya yaitu 2B pangkat 2, 2B dikuadratkan, maka dapat direduksi ke pernyataan 4B kuadrat per 4AB sama dengan 4AB per 4AB tambah 4B pangkat 2, maka akan ekuivalen dengan B per A sama dengan A per A tambah B. Lalu maka kita dapat hasilnya adalah 0,61819, yang mana ini juga merupakan kebalikan dari perbandingan emas. Sekian penyampaian dari kami atas topik diskusi ini. Untuk terlebih dan untuk kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.